Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifatul Hayati, perwakilan dari kelompok 6, akan mempresentasikan tentang dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Ada dua jenis kegiatan demokrasi, yang pertama musyawarah, dan yang kedua ada gotong royong. Apa sih sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berperi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Ada 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Demokrasi dengan kecerdasan. 3. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat. 4. Demokrasi dengan rule of law. 5. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia. 7. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pelaksanaan demokrasi baru berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Adapun elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud, karena pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. 1. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Semua warga negara yang sudah dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa adanya diskriminasi. 2. Presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. 3. Dengan maklumat wakil presiden, dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. 1. Pergantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentan waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk negara pun berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dan presidensial menjadi kuasi parlementer. 2. Pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara pada rentan waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekrit pada tanggal 5 Juli 1959, menyatakan pembubaran Dewan Konstitusi
dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 mengakhiri demokrasi parlementer yang dianggapnya tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat gotong royong. Dekrit Presiden ini membawa dampak yang sangat besar dalam kehidupan politik nasional. Era baru demokrasi dan pemerintahan Indonesia mulai dimasuki konsep demokrasi yang oleh Presiden Soekarno disebut demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Karakteristik utama perpolitikan pada era demokrasi terpimpin. 1. Mengaburnya sistem kepartaian. 2. Peran lembaga legislatif menjadi lemah dengan terbentuknya DPR GR. 3. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. 4. Kebebasan pers berkurang. 5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antar pemerintah pusat dan daerah. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang sangat singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberikan secara harapan bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengharapkan adanya perubahan politik menjadi lebih demokratis. Dalam perjalanan politik pemerintahan, Orde Baru tidak ada perubahan yang substantif. Dari kehidupan politik Indonesia, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik di Indonesia. Lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur maupun infrastruktur. Presiden Soeharto mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengambilan Supersemar, mandaritas MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima Tertinggi ABRI. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Akhirnya, pada Kamis tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto bertempat di Istana Merdeka, Jakarta, menyatakan berhenti sebagai presiden dan dengan menggunakan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soeharto segera mengatur agar Wakil Presiden Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. DPR tidak dapat berfungsi karena gedungnya diambil alih mahasiswa. Pemerintahan Presiden Habibie diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi Pancasila pada era reformasi. 1. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. 2. Rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. 3. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. 4. Sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin seperti kebebasan pers,
berpendapat, dan sebagainya. Oke, demikianlah yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.